sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri, yang ini artinya ada penambahan 1 wamen di Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena kita semua tahu, ya, negara kita sangat besar, 514 kabupaten, 38 provinsi, tentunya dalam rangka pembinaan dan memastikan pembangunan di setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat 1 Wakil Menteri Dalam Negeri. Kemudian yang kedua untuk Wakil Menteri Kesehatan sama, karena begitu besar dan begitu berat tugas di Kementerian Kesehatan, termasuk juga untuk membantu memastikan beberapa masalah yang terjadi di Badan Gizi Nasional, maka Presiden memutuskan mengangkat dan menambah 1 wakil menteri di Kementerian Kesehatan. Begitu. Sebenarnya selama ini baik Mas Yusa maupun Mas Agung sudah menjalankan tugas untuk membantu Bapak Presiden. Ya, tadi juga beliau menyampaikan bahwa mengangkat keduanya menjadi asisten khusus Presiden, ada di bidang analisa data dan kebijakan, dan ada juga di bidang analisa kebijakan strategis. Pertimbangannya apa? Mereka berdua pertimbangannya apa? Dan memilih mereka berdua ada pertimbangan khusus? Ya nggak ada untuk membantu kerja Bapak Presiden. Selama ini juga sudah mereka berdua yang membantu menyiapkan data, menyusun pidato Presiden. Untuk BUMN, Mas? Ya. Kenapa Mas ada 2 wakil? Dua wakil. Oh, Badan Pengaturan BUMN. Kenapa masih tetap? Gimana pertanyaannya? Apa jadi Wamenkeu? Ya, pertanyaan bukan kenapa tetap 2. Kita membutuhkan 2 wakil, oleh karena Badan Pengaturan BUMN sebagai perwakilan dari pemegang saham seri A pemerintah yang nanti akan berkoordinasi dengan BPI dan Antara. Jadi sudah ada pembagian tugasnya di antara berdua ini. Tunggu tanggal mainnya, nanti ada hari khususnya. Insya Allah. Sudah. Tinggal nunggu apa berarti, Mas? Tinggal menunggu diumumkan. Berapa orang Mas Anggota kurang lebih 9 orang. dari background-nya? Hah? Background anggota-anggota tersebut dari mana? Ya bermacam-macam, tapi yang pasti adalah tokoh-tokoh yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman dan kompetensi di bidang kepolisian. Mantan Kapolri berarti ada? Nah, tunggu nanti akan diumumkan nama-namanya. Nama-namanya dari Pak Oke? Presiden langsung. Oh iya, langsung. Makanya Pak Kapolri sempat mengajukan nama-nama tapi ditolak oleh Pak Presiden. Kata siapa? Info. Hah? Info dari mana? Pak Kapolri tidak pernah mengajukan nama dan tidak pernah kemudian ada penolakan. Mas, kalau posisi Wamenki, Mas, ini kan Pak Anggito Ya. pindah ke LPS, Mas. Ya. Maksudnya apakah nanti posisi kosongnya diisi lagi atau memang dibiarin? Sementara tidak. Sementara tidak, kami sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan yang baru, yang performanya cukup meyakinkan dan harapan kita besar kepada beliau, dan bersama dengan Wamenkeu 2 orang kita berdiskusi bahwa dengan Bapak Presiden juga tentunya dirasa sementara cukup dengan 2 Wamenkeu. Pak Kartiko sendiri kan nggak ada di nama yang BPBUMN, berarti secara otomatis juga sudah tidak wakil. Ya. Sebelumnya kan di wakil menteri BUMN tidak ada namanya di BPBUMN. Ya. Sekarang otomatis sudah dicopot. Ya, bukan dicopot, sudah berhenti dari tugasnya. Oke, Oke, terima kasih semuanya. Apa lagi nih?
Mas, seluruh tugasnya apa sih Mas? Ekonom datang ke istana ketemu Pak Juri, Pak. Ada apa tuh, Pak? Gimana? Berapa ekonom datang ketemu Pak Juri? Ya kan rutin ya, banyak tokoh-tokoh, banyak yang memberikan masukan gitu. Ada yang ekonom, ada tokoh agama, ada, rutin aja kita membuka ruang komunikasi. Mas, yang percepatan pembangunan Papua itu tugasnya apa, Mas? Dan apakah mereka langsung berkantor di sana? Jadi begini, sesuai dengan Undang-Undang Otonomi Khusus, itu kan ada yang disebut dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Di situ kemudian juga mengamanatkan untuk membantu badan ini, maka dibentuklah yang namanya Komite Eksekutif. Nah, yang hari ini tadi dilantik oleh Bapak Presiden adalah ketua dan anggota dari Komite Eksekutif tersebut yang akan membantu kerja daripada badan pengarah yang diketuai oleh Wakil Presiden. Mas, prediksi Indonesia Arab Saudi, Mas? Hah? Prediksi Indonesia Arab Saudi? Harus menang. Yakin? Yakin nggak Mas? Dua pertandingan yang akan menentukan apakah kali ini untuk pertama kalinya dalam sejarah kita bisa masuk ke Piala Dunia. Jadi mohon semua dukungan, doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Ya, mari kita doakan para pemain bermain dengan penuh kebanggaan, penuh semangat. Harapan dan mimpi kita untuk pertama kalinya semoga bisa terwujud. Dimulai dari malam ini. Mas, kalau lolos ke Piala Dunia kan ini sejarah ya bagi negara kita, Mas. Mungkin Presiden ada nazar khusus gitu, Mas? Ada sih, ada. Beliau menyampaikan tapi tidak perlulah kami sampaikan ke. Terima kasih. Hah? Ada. Ada. Mungkin nanti Presiden akan nonton juga, Mas. Insya Allah. Nah, belum tahu tuh nanti. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. TNI, Mas, kan ada yang meninggal. Ya, tentunya kita semua pasti berbelasungkawa atas meninggalnya dua prajurit yang gugur dalam perayaan HUT TNI yang ke-80 kemarin. Ya. Itulah bukti bahwa memang menjadi prajurit TNI adalah sebuah profesi yang pengabdian, selain pengabdian, tapi juga adalah profesi yang penuh dengan resiko. Oleh karena itulah kita semua berkewajiban untuk mendukung dan mensupport sepenuhnya tentara nasional kita. Terima kasih. Terima kasih. BPJS itu rencananya udah sampai mana sih, Mas? Kemudian tunggakan BPJS? Sedang dipelajari dulu, dihitung dulu. Iya. Berarti itu akan segera diproses? Ada rencana seperti itu. Mohon waktu karena itu kan pasti harus dihitung. Datanya juga harus diverifikasi. Ya, kemudian angka nominalnya juga harus dipertimbangkan kan gitu. Ya, mohon sabar menunggu. Oke, terima kasih. Timnas Indonesia menang. Teruskan aja. Tadi kan awalnya kan sempat disebutkan Badan Percepatan Pembangunan kan awalnya informasinya, tapi sekarang kan dilantik menjadi Komite Eksekutif. Terus Ya awalnya kan, kami terima Komite informasi. Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Ada beda konteks nggak antara badan dan Komite Eksekutif itu? Enggak. Iya. Awalnya infonya kami terima Bu Rifka, tapi ternyata ketuanya Pak Felix Wangga, itu ada alasan khusus nggak sih Pak sebetulnya? Maksudnya? Awalnya kan kami terima informasinya kalau yang akan jadi ketua komite eksekutif kan Dari mana terima informasinya? Wong belum diumumkan udah terima informasi. Ini loh yang jadi masalah ini. Jadi jangan. Ini harus dilurusin dulu. Ya, saya tidak pada posisi meluruskan karena informasinya itu memang bukan seperti itu. Kalau informasi dari kami kemudian berubah, nah itu kami luruskan. Gitu. Tapi kalau informasi spekulasi